Halo, kali ini kita akan bahas tentang ANOVA. Tapi minggu lalu kita bahas yang one way ANOVA yang satu variabel. Hari ini kita akan bahas yang ANOVA tapi yang dua variabel atau yang kita sebut dengan nama dua faktor. Nah, dua faktor ANOVA ini itu yang partisipannya independen, ya. Jadi kita membahas yang independen. Oke. Nah, dua faktor. Jadi ini kelanjutan dari materi minggu lalu. Ya, sebentar ya. Ini kelanjutan dari materi minggu lalu. Sini kita mau melihat tentang kalau dia dipengaruhi oleh dua buah variabel atau dua buah faktor, ya. Contoh, misalkan seorang peneliti dia ingin menguji apakah mental alertness itu dipengaruhi oleh temperatur dan humidity dan kelembapan atau tidak. Nah, temperatur ini, ya, dan humidity dan kelembaban itu dia bisa bagi lagi atas beberapa level, ya. Jadi makanya dia disebut dengan nama ANOVA dua faktor. Dalam kasus ini, dalam contoh ini, faktor yang pertama adalah temperatur, faktor yang kedua adalah kelembaban. Kita lihat ini, misalkan nih data biasanya disajikan dalam atau dirangkum dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan ini suhu ruangan. Suhu ruangan dibagi 3 macam, yaitu 70 derajat Fahrenheit, ya ini maksudnya ya. 70 derajat Fahrenheit, 80 derajat Fahrenheit, dan 90 derajat Fahrenheit. Jadi temperatur ini adalah faktor. Ini humidity ini juga faktor. Nah, sekarang kita belajar cara membaca tabel ini. Ini namanya kan matriks. Kita semua pernah belajar matriks di SMA dulu. Ya, matriks itu selalu dibaca menurut baris dan kolom. Jadi harus barisnya dulu, baru kolom. Demikian juga dengan ANOVA dua faktor. Kita selalu menyebutnya baris dulu, baru kolom. Jadi kalau ini humidity, temperatur. Jadi harusnya ini kita sebut dulu. Ini disebut dengan nama faktor A. Ini faktor B. Faktor A ini dibagi atas dua level, yaitu yang humidity-nya rendah dan yang tinggi. Jadi ini levelnya 2. Temperatur kita bagi atas 3 level. 3 level suhu. Ya. Jadi dalam kasus ini kita memiliki 6 kondisi, ya, 6 kondisi yang kita uji secara simultan atau sekaligus dalam two-way ANOVA. Jadi ada 6 kondisi. Nah, ANOVA yang seperti ini kita sebut dengan ANOVA 2x3. 2 ini menunjukkan level dari faktor pertama, 3 ini menunjukkan level pada faktor yang kedua. Ya, jadi ya, banyak barisnya 2, banyak kolomnya 3. Jadi total ada 6 kondisi yang berbeda. Nah, seperti ini cara kita membaca matriks datanya. Nah, ini ada contoh yang lain. Sini ada faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah faktor gender. Faktor yang kedua level of violence. Ya. Gender bisa dibagi 2, ya, male and female. Nah, tentang level of violence ini bisa dibagi 2 lagi, non-violence dan dengan violence. Berarti ada 4 kondisi di sini. Yang ini kita sebut dengan nama ANOVA 2x2. Ya, yang 2x2 ini tentu lebih sederhana daripada yang 2x3. Ya. Kenapa lebih sederhana? Nah, itu bisa jadi bahan diskusi kita. Jawabannya sebenarnya sederhana saja. Kalau, ya saya kembali ke slide yang tadi ya. Bentar, saya clear dulu ini.
Yang ini tadi kan ANOVA-nya 2 kali 3. Ya, ANOVA 2 kali 3. Ini faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Kenapa ini lebih sederhana? Ya, kenapa ini kenapa yang tadi yang 2 kali 2 tadi yang lebih sederhana, yang tadi yang gender sama violence tadi, ya kenapa yang itu lebih sederhana? Karena ini ada yang lebih dari 2 faktor. Ya, kalau lebih dari 2 faktor, ya seandainya nanti ada perbedaan di faktor itu, ada perbedaan atau maksudnya begini, seandainya kalau faktor A ini misalkan dia signifikan, maka kita udah tahu ya. Kalau faktor A itu signifikan, berarti kan faktor A itu ada perbedaan level. Nah, kita udah tahu yang mana yang berbeda. Ya karena levelnya ada 2, ya yang berbeda ya 2 itu. Berarti kalau umpamanya ini berbeda, berarti yang berbeda adalah ada perbedaan antara yang humidity-nya low and high. Itu maksudnya. Tapi kalau levelnya lebih dari 2, misalkan 3, misalkan di suhu ini, kalau misalkan faktor B ini signifikan, ya faktor B ini signifikan, berarti ada perbedaan level di antara suhu ini. Nah, terus level mana yang berbeda kan belum tahu. Ya kan gitu di ANOVA ya kan, kita hanya tahu bahwa dia ada perbedaan level. Yang mana yang berbeda kita belum tahu. Kita harus cari tahu dengan cara kita lakukan uji post hoc. Ya, saya tidak jelaskan lagi post hoc-nya karena ini sama persis dengan yang di one way ANOVA yang kita pelajari minggu lalu. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan teori-teorinya, garis besarnya. Ya, saya ini benar-benar merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu gitu ya. Jadi yang ini ANOVA 2 kali 2 ini lebih sederhana. Ya, tadi saya katakan ini lebih sederhana. Kenapa? Yang 2 kali 2 lebih sederhana. Ya, kalau ada perbedaan level di gender, ya saya udah tahu yang mana yang berbeda, yaitu antara male and female. Kalau umpamanya dia signifikan di sini ada perbedaan di level di faktor yang kedua, maka saya tahu bahwa antara level inilah yang berbeda. Itu. Makanya saya katakan 2 kali 2 itu jauh lebih sederhana karena kita pasti tidak membutuhkan post hoc di sana. Oke. Nah, sekarang kita lihat ANOVA 2 faktor. ANOVA 2 faktor ini ya, kita memeriksa ada apa? Apa yang kita periksa di sini? Kita memeriksa 3 macam uji hipotesis yang berbeda. Ya, ada 3 macam uji hipotesis yang berbeda dalam sekali analisis. Jadi one way ANOVA itu dia punya 3 uji hipotesis sekaligus gitu. Ya, yang 3 uji hipotesis itu dia terpisah, ya harus kita uji satu persatu. Nah, apa ketika 3 hipotesis itu apa saja? Yang pertama yang jelas lah faktor A. Ya, dalam contoh ini humidity-nya. Yang kedua faktor B. Dalam kasus ini tadi, contoh yang pertama tadi tentang temperaturnya yang ada 3 level itu. Yang ketiga, ya. Jadi sebentar sebelum saya masuk yang ketiga ya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini adalah perbedaan min. Ya, ini sama persis juga dengan yang kita lakukan minggu lalu. Yang baru itu yang ketiga. Yang ini nih yang baru. Yang ketiga ini yang kita sebut dengan nama nanti namanya interaksi. Ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh satu level ya karena ada perubahan level di faktor yang lain. Jadi kayak apa ya? Kayak hubungan yang menyilang begitu. Ya, coba kita lihat ya. Nih. Sebentar. Maksudnya yang ini nih. Nah, di sini interaksi. Jadi interaksi itu adalah efek ya, di sini ya definisinya ya.
Interaksi itu adalah efek dari satu faktor itu, apakah, jadi kalau kita mau memeriksa apakah ada interaksi atau tidak. Jadi kita tuh sedang memeriksa apakah ada efek pada suatu faktor ya yang tergantung dari perubahan level pada faktor yang lainnya. Jadi kalau ya di A, apakah ada A itu berubah ya? Apakah karena ada perubahan level di faktor yang B dan sebaliknya. Ini yang kita sebut dengan nama hubungannya menyilang. Interaksi itu lambangnya kayak gini. Jadi ini maksudnya A interaksi B gitu. Sebentar sebelum saya lanjutkan ke interaksi ya, ini saya kembali dulu ke sini. Nah, jadi ini ya yang mau kita cek tadi kan ada 3, yaitu faktor A, perbedaan di faktor A, lalu perbedaan di faktor B, baru kemudian yang kita sebut dengan nama interaksi. Nah, di faktor A, ya perbedaannya itu yang kita cek adalah perbedaan min. Perbedaan min di antara level dalam satu faktor. Ya, jadi kalau tadi faktor A, ya kalau levelnya ada 2, ya kita mau lihat apakah ada perbedaan min antara level yang ada di faktor A itu. Demikian juga untuk faktor B. Ya, jadi min efek ini kita periksanya untuk faktor A dan untuk faktor B. Ya. Di sini dikatakan jika datanya diorganisir dalam satu matriks, maka perbedaan min di antara baris dalam matriks itu menggambarkan min efeknya. Ya, demikian juga perbedaan dalam satu kolom itu juga min efek, tapi pada faktor yang lainnya atau yang kita sebut dengan nama faktor yang kedua tadi. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Tadi kalau kita lihat ini baris yang pertama. Baris yang pertama ini, jadi kita bicaranya yang kita bahas di sini adalah minnya dan min efek ya, perbedaan min. Ini ada 6 situasi, ada 6 kondisi. Di sini min yang pertama 85, min yang kedua sini 80 dan seterusnya. Ini kalau kita cari rata-ratanya, maka kita dapat minnya 80 ya. Ini minnya 70. Nah, ini ada perbedaan min. Berarti ada min efek. Ya. Apakah nanti hasilnya signifikan atau tidak? Nah, ini menjadi perkara yang lainnya lagi. Setiap kita bertanya apakah dia signifikan atau tidak, berarti kita harus melakukan uji hipotesisnya. Ya, harus kita lakukan uji hipotesis. Nah, di sini juga ya, ini. Tadi kan untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, kita juga melihat apakah ada perbedaan min atau tidak. Ya, perbedaan min di faktor yang kedua atau di sini disebut dengan nama faktor B atau temperatur. Kita lihat di sini minnya beda-beda, berarti ada min efek di faktor yang kedua atau di faktor B. Selanjutnya nanti apakah dia signifikan atau tidak perbedaannya ini, maka kita tetap harus melakukan uji hipotesis. Ya. Nah, ini tadi tentang interaksi, ya, tentang interaksi. Jadi, saya ulang, interaksi itu kita mau melihat apakah perbedaan min dari satu level itu disebabkan karena adanya perbedaan level di faktor yang lainnya. Ya. Jadi kalau begitu singkatnya kita mau melihat hubungan yang menyilang. Ya. Cara menggambarkannya atau cara mengetahui apakah ada interaksi atau tidak itu bisa kita lakukan dengan cara yang mudah sebenarnya, dengan cara geometri. Kalau kita gambarkan grafiknya, apabila dia paralel, ya, apabila dia paralel, berarti tidak terjadi interaksi.
Tapi kalau dia non paralel, berarti ini ya mengindikasikan terjadinya interaksi antara kedua faktor itu. Lalu ya ingat ya bahasa saya ya, dia mengindikasikan adanya interaksi antara kedua faktor itu. Selanjutnya, apakah interaksi itu signifikan atau tidak? Ya tetap kita harus lakukan yang namanya uji hipotesis. Ya. Makanya tadi di depan saya katakan ada 3 hipotesis yang berbeda, gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwa ada cara yang mudah untuk melihat apakah terjadi interaksi atau tidak. Apakah ada indikasi terjadi interaksi atau tidak. Yang pertama, kita bisa lihat dengan grafiknya. Itu cara yang paling mudah dengan grafik. Kalau kita mengolah data pakai software, kita juga mengupayakan supaya output gambar ini keluar. Ya, jadi seperti ini, misalkan ini paralel. Ya, kalau dia paralel, berarti tidak terjadi interaksi karena tidak menyilang dia. Interaksi itu sebenarnya ya persilangan. Apakah perubahan level di satu faktor terjadi karena adanya perubahan level di faktor yang lainnya. Ya. Nah, yang seperti ini tidak paralel, berarti ini terjadi interaksi. Ya. Jadi yang pertama bisa kita lihat secara grafik. Nanti berikutnya kita akan lihat secara tabel. Ya, jadi ini cara yang paling mudah. Yang pertama itu ya pakai grafik. Gitu. Kalau dia paralel, berarti tidak terjadi interaksi. Ini contoh ya, ini paralel, ini high self esteem, ini low. No audience, ini ada satu contoh soal gitu ya. Ini paralel berarti tidak mengindikasikan adanya interaksi. Yang ini tidak paralel. Ya, tidak paralel berarti yang ini mengindikasikan terjadinya interaksi. Nah. Jadi saya ulang lagi bahwa di ANOVA 2 faktor kita melakukan 3 uji hipotesis. Ya, 3 uji hipotesis dan ketiganya ya ada 3 uji hipotesis dan ketiganya itu independen. Independennya maksudnya gini. Sebentar deh, yang independen sebentar ya. 3 itu apa dulu ya? 3 itu adalah tentang faktor A. Ada efek dari faktor A apa enggak? Faktor A itu signifikan atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, faktor B, signifikan atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, interaksi. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, kita nanti bisa yang hati-hati ya kalau ujian atau mengerjakan soal, ketika kita membahas atau membuat hipotesis ini, kita harus tahu benar levelnya ada berapa. Jadi kalian harus paham soalnya levelnya ada berapa. Kalau misalkan levelnya 2x3, maka hipotesis dari faktor A itu adalah, ya, yang faktor A, berarti mu1 sama dengan mu2. Saya bicara hipotesis 0 ya, alternatifnya nanti buat sendiri. Kalau untuk faktor B, berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Karena ada 3 level. Jadi mu ini ada berapa tergantung dari levelnya. Ya, apakah ini nanti mau dikasih nama 1 atau A, B, C atau misalkan kalau suhu tadi misalkan mu 70 derajat, mu 80 derajat, mu 90 derajat dan seterusnya. Pokoknya ada pembedanya. Jadi yang mau saya tegaskan di sini adalah kalau dia 2x3, berarti mu di A itu ada 2, mu di B itu ada 3. Kalau dia 3x4, berarti mu di A itu ada 3, mu di B itu ada 4. Ini yang sering orang salah ketika ujian disuruh buat hipotesis, ya. Sering orang buat aja mu1 sama dengan mu2.
Lalu yang B-nya juga, misal mu A, mu B, misal mu apalah sama dengan apa, cuman 2 ya. Enggak boleh ya kayak gini ya. Kita harus memperhatikan levelnya ada berapa. Jadi itu tentang hipotesis ya. Jadi saya sudah bahas, kan hipotesisnya ada 3. Jadi saya sudah bahas tentang hipotesis untuk faktor A dan hipotesis untuk faktor B. Hipotesis yang ketiga itu adalah tentang interaksi. Ya, hipotesis 0 tentang interaksi itu kita buatnya begini. Hipotesis alternatifnya seperti ini, tidak ada interaksi. Ya, ingat bahwa ini lambang interaksi, ya, cross ini lambang interaksi. Di hipotesis 0 itu selalu kita membuat tanda sama dengan. Ya. Jadi ada 3 hipotesis, 3-tiganya harus diperiksa. 3-tiganya punya nilai kritis, 3-tiganya harus dihitung, ya. 3-tiganya ada kesimpulannya masing-masing. Jadi banyak kerjaannya gitu ketika kita menghitung ANOVA 2 faktor. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dari semua ini adalah bahwa ketiga hipotesis itu independen. Apa maksudnya? Maksudnya adalah signifikan di faktor A tidak ada hubungannya dengan signifikansi di faktor B, tidak ada hubungannya dengan signifikansi di interaksi. Demikian juga sebaliknya, faktor B tidak tergantung dari faktor A, tidak tergantung dari interaksi. Interaksi juga. Jadi kalau begitu, 3 uji hipotesis ini punya berapa ya itu ya? Punya 8 ya, pokoknya punya banyak kemungkinan. Kemungkinannya bisa aja misalkan A signifikan, B signifikan, interaksi signifikan. Lalu bisa aja A signifikan, B signifikan, interaksi tidak. Atau A signifikan, B tidak, interaksi signifikan, dan seterusnya. Jadi independen, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, ya, antar hipotesis itu tidak ada kaitannya. Jadi tidak bisa kamu sudah hitung tentang faktor A, dia signifikan, lalu kamu mengatakan A-nya signifikan, berarti B-nya signifikan nih, nggak bisa kayak gitu, ya, harus dicek. Segala kemungkinan mungkin terjadi di sini. Itu yang dimaksud dengan ketika tesnya, the 3 tests are independent. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi benar-benar harus kita hitung satu persatu secara terpisah. Nah, kita lihat ini. Sebentar ya, ini tertutup sama icon. Oke. Nah, ini kita mau melihat apakah ada perbedaan mean atau ada mean effect atau ada interaksi atau tidak. Tadi kita sudah belajar bahwa ada atau tidak interaksi bisa kita lihat dari grafik. Ya, jadi bisa dari grafik. Kalau dia paralel berarti tidak ada interaksi. Tadi kita udah bahas. Bagaimana kalau bentuknya tabel? Apakah harus kita gambar jadi grafik begitu? Jawabnya tidak perlu. Ya, dari tabel, ya, tabel ini maksudnya tabel matriks ya, kita menyebutnya tabel matriks. Dari tabel matriks ini kita bisa tahu bahwa ada indikasi atau tidak terjadinya interaksi. Ya, kita lihat. Ini 2 kali 2. Rata-rata A level yang pertama 20. Rata-rata A level yang kedua 10. Ada perbedaan poin 10. Ada perbedaan. Berarti di sini ada mean effect untuk faktor A. Tetapi untuk faktor B, rata-rata level yang pertama, ya 20 mas 10 ini, kalau kita rata-ratakan, hasilnya 15.
20 dan 10 ini kita rata-ratakan lagi hasilnya 15. Jadi tidak ada perbedaan pada level di faktor B, di faktor yang kedua. Sehingga tidak ada min efek untuk faktor B. Selanjutnya, kita mau lihat ada interaksi atau tidak. Nah, logikanya mudah, ya. Kalau tadi secara grafik kita melihat dia paralel atau tidak gitu ya. Kalau garis itu paralel. Kalau di sini kalian cukup melihat apakah ini ya dia menyilang atau tidak. Kalau di sini 20 terus turun 10, ini 20 turun 10 begitu, berarti kan dia paralel. Berarti tidak ada interaksi. Tidak terjadi interaksi. Ya. Kita lihat. Ini sini ada beberapa contoh. Nih, contoh berikutnya. Saya langsung lihat ke sini ya, ke min-nya ya. Perbedaan min pada level faktor A, yang pertama 20, yang kedua min-nya 30. Ada min difference, berarti ada min efek. Begitu juga di faktor B, ada min efek. Bagaimana dengan interaksi? Sini 20 jadi 10 jadi 20. 30 jadi 10. Paralel gitu kan pertambahannya, yang satu tambah 10, yang berikutnya tambah 10 juga. Berarti tidak terjadi interaksi. Ya, jadi kita sudah belajar cara melihat data berdasarkan grafik dan berdasarkan matriks. Ya, kita lihat lagi, kayaknya ada contoh soal lagi. Ada beberapa banyak contoh soal. Nah, di sini contoh. Min pada faktor A level pertama ini 15, faktor A level kedua juga 15. Jadi tidak terjadi min efek. Pada faktor B juga begitu, 15, 15 tidak terjadi min efek. Bagaimana dengan interaksi? Ini dari 10 tambah 2 menjadi 20, bertambah, tambah 10. Yang ini dari 20 menjadi 10, kurang 10. Jadi yang satu bertambah, yang satu berkurang. Secara geometri, kalau kita gambarkan, pastilah gambarnya menyilang. Sehingga terjadilah interaksi. Ya, jadi secara matriks kita gampang juga melihatnya. Ya, tinggal kita lihat selisihnya. Kalau selisihnya sama, berarti dia paralel kita gambarkan, ya kan? Jadi dengan kata lain, kalau selisihnya sama, berarti tidak terjadi interaksi. Ya. Ini secara grafik. Ya. Sebelumnya ada juga buku lain yang menggambarkannya itu secara ini apa namanya diagram batang. Ya, kalau ini pertambahannya sama, ya maka dia tidak terjadi interaksi. Kita gambarkan paralel. Tapi yang diagram batang ini jarang dipakai orang. Begitu juga di software ya, nanti kita coba ya, kita coba running pakai JASP nanti. Kita coba lah, mudah-mudahan nanti waktunya adalah ya. Lebih mudah sebenarnya menggunakan diagram garis yang seperti ini ya. Walaupun ada juga orang yang memakai diagram batang. Ya, tapi jarang. Ini saya cuma menampilkan supaya kita tahu ada macam-macam cara begitu untuk melihat apakah terjadi interaksi atau tidak. Sekarang kita lihat ya. Notasi dan formula. Untuk ANOVA 2 faktor, kan kita akan menggunakan 3 hipotesis yang berbeda. Ya, hipotesisnya berbeda.
Hipotesisnya berbeda ya. Yang pertama adalah untuk faktor A. Untuk faktor A berarti kita lihat secara baris. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kuncinya itu ada di matriks tadi loh, baris kali kolom. Jadi A itu selalu barisnya dulu. Nah, kita mau melihat domain efek pada faktor A. Itu berarti berdasarkan baris. Itu yang pertama. Yang kedua faktor B. Kalau faktor B, berarti kita mengevaluasi, di sini dia katakan, atau kita melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah ada perbedaan min pada kolomnya. Ya, berdasarkan kolom. Selalu begitu, jangan dibalik ya. Ya, jangan kalau umpamanya kalau ditanya tuh, itu ANOVA berapa? Jawabnya 3 kali 4. Kalau kamu jawab 4 kali 3 ya salah. Selalu apa yang kita sebut yang pertama kali itu adalah barisnya. Yang kedua baru kita menyebut kolom. Berikutnya, jadi yang pertama faktor A, yang kedua faktor B, yang ketiga adalah interaksi. Kita memeriksa apakah ada terjadi interaksi atau tidak. Nah, untuk formulanya, maka di sini ya di ANOVA, two-way ANOVA, ANOVA 2 faktor, kita membaginya atas 2 stage. Stage yang pertama, ini sama persis dengan ANOVA independen 1 faktor yang kita bahas minggu lalu. Sama persis. Ya, yang sama ini saya tidak bahas lagi nanti. Ya. Yang kedua ada stage yang kedua di sini. Ini yang baru. Ya, stage yang kedua di sini. Stage yang kedua ini memecah. Jadi stage yang pertama kan ANOVA itu dibagi 2. Between dan within. Ya, within itu errornya. Itu kan konsepnya ya yang lalu. Nah, sekarang yang error itu ya sudah kita biarkan, kita memecah lagi yang between. Karena kita punya 3 hipotesis. 3 hipotesis ini adalah bagian dari between treatment. Jadi between treatment itu kita breakdown lagi menjadi perbedaan pada faktor A, faktor B, dan interaksi. Dengan kata lain, between treatment kita pecah menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama faktor A. Komponen yang kedua faktor B. Komponen yang ketiga interaksi. Ya. Jadi di dalam ANOVA ini kita membutuhkan apa? Membutuhkan 3 between treatment. Ya, 3 between treatment dan 1 within treatment. 1 within treatment ini adalah errornya. Ya, sama seperti yang lalu. Kita lihat berikutnya. Nih, ini skemanya. Ya, ini skemanya. Jadi, yang stage yang pertama ya sampai sini ini stage yang pertama ini yang kita pelajari minggu lalu. Total itu kita bagi 2. Ada between, ada within. Within ini yang kita sebut dengan nama errornya. Dia diletakkan, error itu letakkan di denominator. Ya, denominator itu penyebut yang di bawah pecahan itu kan F ratio. Kan jadi F ratio itu adalah sesuatu dibagi dengan ini namanya denominator kan. Nah, ini selalu nanti isinya within treatment. Selanjutnya ya. Jadi sekali lagi ya, yang step yang pertama ini sama persis ya. Rumusnya juga sama persis. Yang berikutnya, between treatment, ini kita bagi atas 3 komponen. Jadi 3 komponen ini berada di bawah within treatment. 3 komponen itu adalah faktor A, faktor B, dan interaksi. Cara melihat signifikansinya, kita tetap menggunakan
F ratio. Jadi konsepnya sama dengan one way ANOVA, F ratio. Kalau kita mau mencari F ratio untuk faktor A, berarti numeratornya ini adalah varians dari faktor A, ya, yang nanti kita bagi dengan varians within. Kalau faktor B, berarti ini di atas ini faktor B, di sini varians within-nya. Interaksi juga begitu, berarti di atas ini interaksi, di bawah ini within-nya. Jadi pembaginya sama untuk ketiganya. Yang berubah-ubah adalah yang di atas ini, numeratornya atau pembilangnya. Ya, jadi ini selalu menjadi pembilang. Nah, ini tadi konsepnya, ini formulanya, rumusnya, ya. Sekali lagi, sampai di sini, ya, yang ini, nih, ini rumus yang kita pelajari minggu lalu, sama persis, silahkan dicek, nggak ada yang berubah, ya. Makanya saya katakan, kalau kalian tidak paham materi minggu lalu, maka akan impossible rasanya bisa paham materi yang ini. Bisa mengerjakan yang ini, nggak mungkin rasanya. Ya. Karena yang sekarang ini adalah yang minggu lalu, yang sudah banyak itu belum selesai, masih kita tambah lagi nih. Ya, jadi ya. Ini rumusnya ya kan. Nah, sekarang dikatakan tadi between treatment itu kita bagi atas 3 faktor. Between treatment bukan 3 faktor. Kita bagi atas 3 komponen ya, saya ralat ya, bukan dibagi 3 faktor ya. Dibagi 3 komponen. Komponen yang pertama faktor A berdasarkan baris. Faktor B berdasarkan kolom. Yang berikutnya adalah interaksi. Ya. Jadi ketiga komponen ini adalah turunan dari between. Ya, turunan dari between. Ya, faktor A, faktor B, dan interaksi. Terus pertanyaannya, ada rumus baru nggak sih? Ya, boleh saya bilang sebenarnya tidak ada rumus baru. Tidak ada rumus baru. Yang ada adalah nambah hitungannya tambah banyak. Yang ada itu, rumus baru nggak ada. Kita lihat ini, kalau dia berdasarkan baris, ini kita kan udah terbiasa nih dengan rumus ini harusnya. Ya, kemarin kan ini rumus ini, dia cuma satu baris saja gitu kan. Kalau sekarang ada baris, ada kolom. Kalau faktor A itu berdasarkan baris, maka ini juga sigma T kuadrat, ini row. Kita bagi dengan N-nya row. Banyak partisipan di baris itu. Berarti di sini, kalau kita punya ANOVA itu adalah 3 kali 4, misalkan, artinya ketika kita mencari sum of square dari faktor A, kita harus menjumlahkan, ini sigma kan ya, kita harus menjumlahkan 3 angka di sini. Ya, 3 angka yang kita jumlahkan. Kalau dia 3 kali 4, maka di sini adalah 4 angka yang harus kita jumlahkan. Yang kita kuadratkan, kita bagi dengan N. Seperti itu. Makanya ini hati-hati ya, sekali lagi. Faktor A itu adalah row, faktor B itu adalah kolom. Yang di belakang ini sama, G kuadrat per N. G kuadrat per N. Sama persis. Sama persis dengan rumus between treatment sebenarnya. Bedanya apa? Yang ini kita hitung berdasarkan baris, yang faktor B kita hitung berdasarkan kolom. Bagaimana dengan DF? DF itu adalah N-1. Ya. Dalam hal ini, banyaknya level A kita kurang 1. DF di
faktor B itu adalah banyaknya level, faktor B kita kurang dengan 1. Saya kira sampai di sini harusnya bisa dipahami. Kalau kalian paham yang ini. Ya, ini juga paham. Lalu yang berikutnya itu adalah tentang interaksi. Ya. Bagaimana cara menghitung interaksi? Tidak ada formula yang diberikan. Ya, tidak ada formula yang diberikan dalam menghitung interaksi. Tapi kita bisa menghitung interaksi. Kenapa? Karena between treatment ini terdiri dari 3 komponen, yaitu faktor A, faktor B, dan interaksi. Jadi kalau kita punya angka di between treatment, kita juga punya yang di faktor A dan faktor B, berarti interaksi adalah between treatment dikurang faktor A dikurang dengan faktor B. Contoh sederhana, kalau di sini angkanya misalkan 10, di sini misalkan 5, di sini misalkan 3, maka ini pasti 2, karena jumlahnya harus 10. Itu contoh yang sederhana ya. Jadi interaksi ini kita dapat dengan cara menghitung between dikurang faktor A, faktor B. Baik untuk SS maupun untuk DF. Kalau gitu lengkap dong ya. Kita punya faktor A, kita punya faktor B, dan kita sudah punya interaksi. Sudah bisa hitung. Lalu bagaimana cara mencari varians? Ya sama ya, varians itu dari kita belajar statistik dasar, formulanya selalu sum of square dibagi dengan DF. Ya, ini jadi varians, nanti kita cari varians faktor A, varians faktor B, varians interaksi, varians within. Varians within ini nanti yang menjadi errornya ketika kita menghitung F ratio. Ini saya tampilkan yang kita belajar dulu ya di yang minggu lalu, faktor di stage yang pertama di one way ANOVA, ini yang kita pelajari lalu. Ini sama sebenarnya dengan di sini ya. Jadi satu slide ini merangkum seluruhnya. Merangkum seluruh rumus yang kita butuhkan di ANOVA 2 faktor ini ya. Ini cuma saya tunjukkan bahwa ini sama. Ini saya ambil persis dari slide minggu lalu. Jadi ada yang namanya step yang kedua, gitu kan? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, tapi tadi saya jelaskan satu-satu. Di sini dituliskan gitu. Itu aja bedanya ya, sama persis. SS interaksi itu sama dengan SS between dikurang SS faktor A. Ya, ini SS kurang SS faktor A dikurang SS faktor B. Demikian juga degree of freedom-nya DF-nya. Ya, sama. Ini juga nggak ada rumus yang baru, variance within ya. Variance itu selalu SS bagi DF, selalu. Kalau kita cari within ya udah yang kita bagi within. Kalau yang kita cari faktor A, yang ini faktor A. Kalau mau faktor B, ya sudah, pakai komponen yang ada di faktor B. Nih. Kalau mau interaksi, ya udah nih. Jadi kalau begitu, F rasio di faktor A, ini varians faktor A dibagi varians within. F rasio di faktor B, varians faktor B dibagi varians within. F interaksi adalah varians interaksi dibagi varians within. Ya, konsepnya selalu itu. Jadi ini yang menjadi errornya. Sama dengan minggu lalu ketika kita belajar one way ANOVA. Di sini saya memberikan sebuah contoh, tapi saya tidak memberikan perhitungannya. Saya malah cenderung nanti akan menampilkan
just-nya. Nanti kita running aja sebentar. Ya, walaupun belum saya siapkan, enggak apa-apa, nanti kita. Ini ada satu contoh ANOVA 2 faktor. Faktor yang pertama adalah time control. Ini tentang kuis ya. Sini ada ceritanya tentang skor kuis. Dia ada 2 faktor. Yang pertama faktor waktu. Apakah ini dibagi 2 level? Apakah self regulated, waktu diatur sendiri atau sudah ditentukan gitu. Lalu metodenya di sini metode presentasi. Jadi ada presentasi bisa dengan paper, bisa dengan komputer screen gitu. Nah, kemudian ada kuis yang dilakukan. Ada hasilnya seperti ini. Jadi ada 4 kondisi yang berbeda. Ada 4 kondisi yang berbeda. Ini seperti ini. Ini adalah oh iya. Kenapa saya menampilkan ini? Sebelum saya menampilkan jobs-nya, saya mau mengatakan bahwa ya dalam mengerjakan ANOVA kita selalu membuat tabel seperti ini. Ya, begitu juga minggu lalu ketika kita belajar one way ANOVA, kita buat tabel juga. Cuma tolong perhatikan ini ya. Ini kan kita dulu buatnya cuma between, within, dan total. Sekarang di between dia kan terdiri dari 3 komponen lagi, yaitu faktor A, faktor B, dan interaksi. Yang ini 3 ini cara menuliskannya selalu dituliskan agak masuk satu apa sih namanya tuh, satu tab gitulah, atau kita geserlah sedikit, kita masukkan ke dalam. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa 3 ini adalah turunan dari between. Anaknya si between lah begitu. Ya, sehingga kita lihat ini. Kalau DF-nya 3, ini 1 1 1. Jadi 3 ini 1 1 1. Sehingga kalau kamu menghitung total DF, yang kamu tidak hitung semuanya. Total ini konsepnya adalah between tambah within. Jadi ini. Ya, ini dia. Begitu juga dengan total sum of square. Total sum of square berarti yang kamu jumlahkan adalah ini tambah ini. Oh, sorry, tambah ini. Dapatnya nih 101,75. Ya. Lalu ini yang faktor A, faktor B, interaksi, ini adalah turunan dari ini 53,75. Jadi 53,75 ini kalau kita breakdown atau dengan kata lain 11,25 tambah 11,25 tambah 31,25 itu adalah 53,75. Ya. Selanjutnya saya mau jelaskan tentang varians. Ya. Varians yang kita hitung adalah varians dari 3 komponen, ya. Varians yang kita hitung uji hipotesisnya, yaitu varians faktor A, varians faktor B, dan varians interaksi. Varians ini adalah sum of square dibagi DF. Jadi ini tinggal dibagi. F ratio. F ratio ini adalah varians yang selalu kita bagi dengan varians within. Ya, jadi F ratio ini adalah varians. Jadi gini, F ratio faktor A, ini faktor A kan ya, ini adalah varians dari faktor A dibagi dengan varians within. F ratio dari faktor B adalah varians faktor B dibagi dengan within. F ratio pada interaksi
adalah varians interaksi, kita bagi dengan varians within. Jadi selalu pembaginya varians within, atau yang sering saya sebut dengan nama error. Within treatment berarti bawaan partisipannya yang tidak bisa kita kontrol. Yang mau kita periksa di sini adalah treatmentnya antar faktor atau menyilang yang kita sebut dengan nama interaksi. Within treatment, bawaan partisipan itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, tetapi terjadi, ada. Ya, makanya kita menyebutnya dengan nama error. Jadi ini adalah F yang kita hitung. Ada 3 yang kita hitung. Ya, ada 3 yang kita hitung, berarti nanti ada 3 F kritik, ya. Ada 3 F kritik, ada 3 konklusi, ada 3 kesimpulan, ya. Jadi tadi saya kenapa menjelaskan tabel ini sekali lagi, saya mau mengingatkan bahwa tabel ini harus dibuat ketika kalian menghitung, itu yang pertama. Yang kedua, logika berpikirnya. Logika berpikir cara membaca tabel ini, seperti yang saya jabarkan sebentar ini. Nah, kalau dia signifikan, oh sebentar, ini agak sedikit berbeda ya. Untuk 2 ANOVA, ya, apakah faktor A itu signifikan atau tidak? Apakah faktor B itu signifikan atau tidak? Apakah interaksi itu signifikan atau tidak? Kita tetap mencari yang namanya effect size. Effect size yang kita hitung di sini berarti kita selalu harus menghitung effect size. Ya. Effect size yang kita hitung itu bukanlah effect size terhadap total variability, ya, tetapi terhadap ini. Jadi kalau kita menghitung faktor A, ya, kita menghitung berarti kita membandingkan sum of square faktor A dibagi dengan faktor A dengan errornya, dengan within-nya. Jadi kita tidak membagi dengan total. Ya. Lalu di sini ada rumus yang lain lagi nih. Ada rumus yang kedua ditulis seperti ini. Pertanyaannya, apakah ini berbeda atau tidak? Ya, saya coba buat skema di sini ya. Saya mencoba membuat yang agak simple. Pertama tempatnya, yang kedua kalau simple harusnya lebih mudah dipahami. Total, ya, total itu adalah between tambah within, ya, kita bagi 2, between dan within. Between ini kita bagi 3. Ada faktor A, ada faktor, papannya miring, makanya tulisan saya miring. Faktor B dan ada interaksi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan saya tadi adalah, apakah ini dengan ini sama atau tidak? Ini kan katanya ini kan rumus dari effect size dari faktor A. Ini bacanya apa namanya? Aduh, n square. Eta square, sorry kok lupa. Eta square ya bacanya ya. Saya minggu lalu udah pernah saya jelasin kayaknya. Yang cara nulisnya n terus miring, kakinya agak panjang kayak gitu. Nah, di sini dibilang ya, kalau atasnya udah pasti sama ya, ini ya SSA ya. Yang berbeda itu adalah penyebutnya. Kita mau cek apakah penyebut ini sama dengan penyebut di sini apa enggak. Kita lihat. SSA, berarti yang ini ya. SSA, sebentar saya mau memilih warna. Ini SSA berarti ini ditambah dengan SS within ini. Ini menurut versi yang pertama. Kalau versi yang kedua,
kita baginya dengan SS total, kita kurang dengan B, kita kurang dengan ini. Sama nggak menurut kamu? SS total, kita kurang dengan ini, ya, lalu kita kurang dengan ini. Kalau total kita kurang dengan B, kita kurang dengan interaksi, maka hasilnya adalah within plus A. Ya, jadi dua hal ini, ya, ini dengan ini adalah dua hal yang sama persis. Kalau gitu mau pakai yang mana formulanya? Terserah kamu. Lebih gampang pakai versi yang pertama, ya, lebih gampang pakai ini. Ya kan ini udah ada SSA. Ini kan tinggal copy aja, tinggal cari SS within-nya berapa. Gitu. Ya, bisa. Oke. Ini adalah contoh reporting, masih berdasarkan data yang tadi. Jadi di sini kalau kita mau reporting, yang pertama, ya, saya mau melihatkan apa komponen yang ada di kalau untuk reporting to ANOVA ya. Yang pertama adalah biasanya kita selalu menyebutkan kita menggunakan teknik statistik yang mana. Dalam hal ini adalah ANOVA 2 faktor. Yang kedua, kita selalu menyajikan data deskriptifnya. Yang dimaksud dengan data deskriptif adalah mean dan standar deviasi pada masing-masing kondisi. Ya, jadi memang bentuknya dalam tabel seperti ini. Ya. Yang ketiga, kita melaporkan, ini konklusinya, signifikansinya untuk faktor A, faktor B, dan interaksi. Dalam di sini, ya, di sini dia faktor yang pertama tuh time controlnya tidak signifikan. Tapi ini ditulis nih, tidak signifikan berarti p-value-nya lebih besar ya. Ini effect size-nya 0,190. Lalu ini untuk faktor B. Faktor B-nya juga tidak signifikan ya, ketahuan ya dari sini ya. Saya pernah mengatakan dari cara membaca ini kita udah tahu dia signifikan atau tidak ya. Jadi dia sebenarnya memang nggak perlu tulis signifikan, nggak signifikannya sebenarnya nggak perlu tulis gitu. Kita lihat ini udah tahu, ini tidak signifikan. Effect size-nya sini kebetulan sama, tetapi di sini interaksinya signifikan. Ya, terjadi interaksi dengan effect size sekian. Malah di sini dia tulis 1%. Ya. Kemudian selain itu, jadi yang pertama tekniknya, yang kedua data deskriptif, yang ketiga kesimpulannya untuk ketiga uji hipotesis, yang keempat gambarnya. Interaksi itu terlihat dari gambar ini, dia tidak paralel. Dari mana orang mendapatkan gambar ini? Bisa didapatkan dari output, ya. Kalau enggak digambar, masa manual ya. Gambar manual bisa didapatkan dari output. Itu tentang pelaporan versi APA. Ya, pelaporan versi APA biasanya juga orang menampilkan tabel yang saya sebut-sebut tadi tuh, tabel yang ini nih di sini. Ya, saya nggak tulis lagi tadi supaya nggak double. Ya, biasa di pelaporan ini ada. Lalu kemudian apa asumsi dari ANOVA 2 faktor? Yang pertama, sampelnya independen, ya. Saya nggak bahas lagi ya apa sampel independen ini, ya. Setiap chapter selalu saya mengatakan itu, ya. Penjelasannya sama. Yang kedua, populasinya berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Jadi kalau dia ada 6 kondisi, berarti 6 kondisi itu berdistribusi normal. Ya. Dan homogeneity of variance, ya, 6 kondisi itu homogen variansnya. Ya. Ini kalau
Kalau di output itu lebih mudah terlihat ya. Setelah nanti kita running data lah. Nah, ini ada contoh soal, ada soal. Kalau yang ini mungkin dia tanya, for the data apakah ini ada min effect atau enggak dari faktor A, dari faktor two means are compared to describe the treatment mean effect. Oke, kalau ini kan ada dua, faktor gender sama faktor treatment, ada dengan treatment atau tidak treatment. Faktor yang pertama ini 11 dan 7 min-nya, berarti ada min effect untuk faktor yang pertama, ada min effect untuk faktor yang kedua, lalu kemudian apakah terjadi interaksi atau tidak? Ini turun 4, ini turun 4, berarti tidak terjadi interaksi. Ya, semoga paham ya. Nah, sekarang kita baca ini. Sebentar, ini soalnya tertutup macam-macam icon. Oke. Dia bilang matriks ini menunjukkan hasil independen, 2 faktor, N-nya 10. Bentar, saya tulis dulu ya. N-nya 10. Saya nggak tahu berguna apa enggak. Pokoknya ada data ditulis dulu. In instrument, oke. Not that one treatment mean, oke. Ini ada yang missing katanya di situ. Kita disuruh isi nih yang missing ini. Kayaknya 10 ini nggak ngefek dah, nggak guna maksudnya. Nomor A, berapa value yang missing ini supaya tidak ada efek dari faktor A? Ya, supaya nggak ada efek dari faktor A. Ini nggak ada gunanya nih kalau cari itu. Jadi kalau gitu saya cari nih rata-rata faktor A. 3 sama 7, rata-ratanya 5. Jadi min A 1 di sini, aduh mian. Ya, ini 5. Berarti A2 ini juga 5. Supaya 5, berarti ini nilainya 5. Jadi ini jawabnya 5 gitu. Yang kedua, yang B ya. Berapa value yang missing itu supaya tidak ada min effect untuk faktor B? Ini 8, rata-ratanya 4, maka di sini juga 4. Supaya sini 4, ini 1. Gitu ya. Jadi ini jawabnya 1. Sebenarnya ada cara yang lebih simple. Nggak perlu pakai rata-rata. Ya, nggak perlu sampai ngitung rata-rata. Kalau tidak ada min effect untuk faktor A, berarti ini jumlah angka yang ada di baris yang pertama itu harus sama dengan baris yang kedua. Ini kalau jumlahnya 10, berarti di sini 10. Supaya 10 ini 5. Begitu juga di kolom. Kolom yang pertama jumlahnya 8, kolom yang kedua jumlahnya juga harus 8. Supaya tidak ada min effect untuk faktor yang kedua. Ya. Sekarang bagaimana cara menjawab yang ketiga? Ini. Berapa nilai yang missing, yang kosong ini, supaya dia tidak ada interaksi? Coba berapa? Tidak ada interaksi, berarti dia paralel. Dari sini 3 menjadi 5, kita tambah 2, maka ini juga harus ditambah 2, jadinya 9. Ya. Semoga paham ya. Nanti coba latihan lagi. Ya, di buku banyak latihan. Yang ini silakan di-capture. Ya. Kalau nanti ditanyakan atau mau dibahas, bisa kita bahas di kelas. Yang ini juga silahkan di-capture. Yang ini, sebentar, ini ada beberapa kayaknya. Yang ini satu kita jawab dulu deh. Kita coba. Saya bantu cara jawabnya supaya kalian dapat clue-nya.
The following table summarize the result from a two factor. Ya, jadi ini ANOVA 2 faktor with two level of factor A. Jadi 4 level faktor B. Jadi ANOVA 2 kali 4. Tulis dulu. N-nya 5, partisipannya sama katanya. Find in the missing value hint-nya. Nah, hint-nya selalu sama kayak kemarin ya. Mulailah dari DF katanya. Oke, kita mulai. 2 kali 4, berarti ada 8 kondisi yang berbeda. Kalau 8 kondisi yang berbeda, berarti DF treatment-nya ada 7. 8 kurang 1. Faktor A levelnya 2. 2 kurang 1. Faktor B 4, DF-nya berarti 3. Interaksi, ini selisihnya, berarti interaksi di sini 3. Clear ya? Kemudian kita coba hitung untuk within treatment. Ada 8 kondisi. Setiap kondisi memiliki 5 partisipan. Ada 5 partisipan. Berarti setiap kondisi ini memiliki 4 DF. Kalau gitu, DF within-nya adalah 8 kali 4, 32. Sehingga DF total adalah 39. Ingatlah bahwa yang namanya total ini adalah between tambah within. Kemudian ya, kita sudah melakukan petunjuknya, kita sudah hitung DF-nya. Ya, sekarang kita tergantung dari apa yang diketahui di soal ini. Itu yang bisa kita isi-isi lah gitu ya. Ini 64 32, berarti di sini varian SS bagi DF, kan logikanya gitu. Ini 6, ini 3, pasti di sini 18. Ini 12, ini 3, pasti di sini 36. Between ini kita tambahkan semuanya. 36 tambah 18, 4, 54, tambah 20, 74 di sini. Total berarti 74 tambah 64, 138. Varians yang kita cari adalah varians dari 3 uji hipotesis. Ya, 3 komponen between. 20 di sini 1, berarti di sini 20. Lalu kemudian jangan lupa apa? Jangan lupa bahwa inilah yang menjadi errornya. Ya kan? Jadi semua angka yang ada di situ di varians ini kita bagi dengan errornya. F rasio faktor A 20 bagi 2. F rasio faktor B 12 bagi 2. F rasio interaksi 6 bagi 2. Selesai ini tabelnya. Saya harap kalian paham ini. Kalau kalian mengerti ini, maka saya yakin kalian mengerti logika tentang ANOVA 2 faktor. Ya, silakan di capture ya kalau mau di capture. Nomor 17 sudah saya bahas. Yang ini silahkan di capture, disalin nanti tabelnya di buku ya. Kita bahas di kelas kalau kalian ingin membahasnya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan saja. Ini juga nih berikutnya. Saya lupa di sini kayaknya ada satu soal yang salah, angkanya saya lupa. Enggak apa-apa, nanti di kelas kita bahas. Ini oke. Ini ada soal latihan.
Ya, bisa dipakai, bisa dicoba untuk tambahan latihan. Ini datanya, ya. Jadi ini soalnya ya, silakan dibaca. Ini datanya. Lalu di sini ada jawabannya. Di sini masih menggunakan SPSS. Ini homogeneity kalau lebih dari 5%, lebih dari ya 5% berarti dia homogen, ya. Sama kayak homogeneity of variance. Cuman di sini orang kalau yang di sini kan ini homogeneity of variance itu ya. Ini Lieven test itu nama orang yang menemukan tes ini. Nah, ini tabel between ya. Ini intercept ini berarti ini yang ini gendernya nih yang A nih yang B, ini yang interaksi, ini error within-nya, ini DF-nya. Nah, ini butuh post hoc. Kenapa butuh post hoc? Karena faktornya ANOVA-nya 2 kali 3. Kalau yang faktor B ini signifikan, maka otomatis harus dilakukan uji post hoc. Ya, jadi gini deh penjelasannya gini. Uji post hoc itu kita lakukan ya kalau sebenarnya itu tergantung dari pertanyaan penelitiannya. Jadi gini, kan kita mau memeriksa faktor A, faktor B dan interaksi, gitu kan? Faktor A, faktor B dan interaksi. Sebentar, bagian ini saya agak kurang tegesin tadi. Ini saya tegesin sekarang. Oh, sorry, mana dia? Aduh, sorry jadi bolak-balik. Nah, ini ya. Kan ada tiga hipotesis tadi ya. Lalu kalau ini A, ada 3 hipotesis tentang faktor A, faktor B, dan interaksi. Saya kasih contoh saja, umpamanya, saya ambil yang agak besar ya, sengaja. ANOVA-nya itu ANOVA 4 kali 5. Lalu misalkan hasilnya signifikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus post hoc si A dan si B? Ya, kalau interaksi kan nggak ada post hoc ya. Jadi yang kita post hoc, apakah kita harus post hoc? Kita harus pakai kalau dia sama kita pakai 2K, dia nggak sama kita pakai CV gitu kan. Apakah kita harus melakukan uji post hoc apa tidak? Ini dikembalikan ke pertanyaan penelitiannya. Apakah si peneliti ingin memeriksa apakah ada perbedaan di faktor A atau faktor B atau tidak? Kalau dia tidak ingin memeriksa, ya kita tidak perlu melakukan uji post hoc-nya. Ya, tapi kalau dia ingin, ya sudah kita harus periksa. Kita harus lakukan uji post hoc maksud saya. Ya, jadi itu tergantung dari si peneliti. Tapi kalau uji post hoc ini, kalau misalkan tadi saya katakan, ini saya ulang lagi ya. Kalau dia ANOVA-nya 2 kali 2 dan hasilnya signifikan, ya, ini kan kita tidak perlu melakukan uji post hoc, ya. Dia 2 kali 2 untuk faktor A ada 2 level, faktor B ada 2 level. Terus kita tahu yang A ini hasilnya signifikan, ada perbedaan. Untuk apa kita cari tahu? Karena kita udah tahu perbedaannya adalah kan 2 itu berbeda. Berarti ya itu perbedaannya, untuk apa dicari lagi? Enggak ya kan? Sudah enggak perlu mencari apa-apa lagi. Kecuali kalau dia 3. Kalau dia 3 kita cuma tahu paling sedikit ada 1 yang berbeda. Tapi yang mana? Enggak tahu. Karena dia enggak tahu, maka kita harus menggunakan yang namanya post hoc. Ya, itu ya tentang uji post hoc ya. Saya tidak bahas lagi uji post hoc di video ini. Karena apa? Karena kita sudah bahas minggu lalu. Kalian bisa lihat yang ada di video minggu lalu atau di pembelajaran minggu lalu. Ya. Sekarang saya mau lanjutkan dengan JASP. Saya mau mencoba memakai data yang ada di sini nih. Sebentar ya saya. Sorry ini agak naik turun.
slide-nya. Nah, saya mau menggunakan data ini. Kita akan apa? Kita akan lakukan dengan JASP. Oke, ini yang mau datanya yang mau kita running. Kita lihat di sini. Ini data yang tadi dari apa? Maaf, sorry. Aduh, sebentar saya lagi ambil pennya. Data yang dari presentasi tadi, ya ini barusan ini saya coba siapkan Excel, ya data di Excel. Saya akan jelaskan gimana cara buatnya. Ini pertama memang biasa kita buat Excel. Ini karena ini skor kuis, saya tulis di sini kuis gitu ya. Saya tulis ini kuis. Lalu sebentar. Nggak bisa nulis ya di sini, sebentar. Datanya kita tulis ini 11, saya nggak tahu nih pennya kelihatan apa enggak. Ini karena saya mau nunjukkan dua-duanya, jadi saya tampilkan seperti ini. Halo. Ya, semoga suaranya masuk ya, masuklah. Ini nih 11, 8, 9, 10, 7. Jadi ini 5 yang ada di sini ini saya tulis dulu. Ya, sampai sini. Kemudian berikutnya ini data yang di bawahnya 10, 7, 10, 6, 7. Ini dia 10, 7, 10, 6, 7 ya. Saya stop sampai baris 11 dulu ya. Ini berarti dari kolom yang pertama yang di sini. Lalu dari kolom yang kedua nih saya salin di kanan ini. Ya intinya ini disalin lah. Lalu ini time ya, variabel faktor yang pertama time, faktor yang kedua presentasi. Sebentar, saya coba cek ya, saya nggak yakin ini masuk. Saya ulang share screen-nya. Oke, ya harusnya terbacalah, sudah di-share semuanya. Lalu kemudian ini ya, ini tadi time. Jadi ini adalah yang sel yang pertama, baris pertama, kolom pertama ini time-nya ini level 1. Ini. Kemudian yang presentasi dia juga paper nih masuk level 1. Jadi ini time yang pertama, ini time yang kedua. Ini paper ini adalah level pertama dari presentasi mode. Computer screen adalah level yang kedua dari presentasi mode. Jadi ketika ini dua-dua, ini menunjukkan baris kedua, kolom kedua di sini nih, baris kedua, kolom kedua, ini angkanya nih 10, 6, 10, 10, 9 dan seterusnya. Nanti kalau nggak jelas nanti silakan ditanyakan di kelas. Kemudian setelah ini yang kita lakukan adalah kita save datanya. Ini tadi saya sudah save. Saya sebut aja TUE ANOVA. Lalu biasanya kan di apa? Ini kan biasa kita save-nya kan pakai Excel gitu ya. Kita pilih yang sini yang CSV, delimited ya. Kita save, lalu akan muncul seperti ini. Ya pokoknya ini 2 kali yes ya. Ini tadi sorry karena saya sudah terlanjur save. Tinggal kamu iakan aja gitu 2 kali. Berarti ini udah selesai. Saya tutup saja dulu ya. Saya tutup saja dulu. Iya ada perubahan tadi sedikit. Ya udah saya save. Yap. Ya oke. Lalu kemudian saya buka ini JASP-nya. Saya harap kalian sudah coba udah coba download. Linknya nanti minta ke Asdos kalau belum punya. Ya ini free. Kita ambil datanya ada di komputer. Kita cari di mana tadi kita menyimpan. Ini TUE ANOVA. Ini saya ambil yang ada di sini. Saya open aja. Benar ya, yang oke, benar. Dia import. Jadi ini datanya quiz time
ya, presentasi mode. Kemudian ini ANOVA-nya, kita ambil ANOVA. Jadi ini ada deskriptif, dites, ANOVA gitu ya. Nanti kita akan belajar juga yang regresi ya. Nanti ketika yang multiple regresi nanti kita akan coba lagi ini. Tapi saya harap yang mudah-mudah, yang deskriptif, dites kalian bisa coba sendiri ya. Ini yang ANOVA, yang 2 ANOVA aja nih yang saya cobakan. Ini ANOVA, kita pilih yang klasikal ya, ANOVA. Kita pilih yang dia ANOVA ya. Saya klik. Quiz ini menjadi dependent variable, jadi saya masukkan ke sini. Time ini adalah faktor ya, fix faktor. Presentasi mode juga fix faktor ya. Masukkannya ada 2. Yang saya butuhkan di sini adalah data deskriptif ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita selalu membutuhkan data deskriptif ketika reporting ya, jadi deskriptif. Lalu effect size ini kita jangan pilih yang ini, yang eta square ini, tapi ini dimatikan aja. Kita pilih yang partial eta square. Kenapa partial eta square? Kalau ingat tadi yang saya katakan bahwa kita menghitung effect size itu, kita menghitungnya tidak terhadap total, ya, tapi terhadap kalau kita hitung faktor A, ya faktor A dengan errornya, dengan within-nya, ya itu yang kita sebut dengan nama partial eta square, ya. Kemudian coba kita lihat ini model, saya biarkan saja dengan model-model ini saya pakai default-nya aja ya, jadi saya nggak ubah. Cek asumsi, asumsi checks ya, yang biasanya kita cek adalah homogeneity test ya, homogeneity of variance ini langsung keluar loh di kanan ini ya. Saya klik aja dulu ya, nanti tentang pembacaannya nanti kita baca. Output ini tadi berapa ya, 2x2 ya, post hoc ya. Karena dia 2x2 saya tidak klik post hoc ya. Ya, kalau nanti kalian merunning data, misalkan dia 2x3, jadi yang presentasi ini misalkan 3, ya berarti dimasukkan ke sini ya. Jadi yang mana yang mau dicari posoknya masukkan. Kalau enggak ya jangan dimasukkan gitu ya. Ini kita enggak karena 2x2. Dia mau pakai 2K, mau pakai CV di sini ada ya. Descriptive plot. Descriptive plot ini bisa kita masukkan juga yang satu horizontal, yang satu ini pilih aja seperti ini spread line ya, kita pisahkan. Nanti ini ada nih gambarnya biasanya langsung keluar. Ini kelihatan. Saya kira cukup sampai di sini yang kita klik-kliknya. Kemudian ya saya ini yang saya beritahu ini tentang klik-klik ini sebenarnya ini hanya tambahan pengetahuan untuk kalian, karena sebenarnya di S1 kita belum menuntut mahasiswa untuk paham tentang JAS, tapi bukan paham tentang JAS, maksudnya paham menggunakan software gitu ya. Kalau S2 kalian harus jalanin ya. Tapi kalau kalian mau latihan, kadang-kadang kita latihan terus kita ragu kan yang kita hitung ini benar apa enggak. Kalian bisa cek ini dengan menggunakan software ini. Ringan sekali kok ini softwarenya, tidak akan memberatkan laptop kalian lah. Nah, kita dapat hasil seperti ini. Sebelumnya sebentar, mungkin saya coba kecilkan dulu ya. Sebentar, maksud saya kecilkan itu karena saya mau membandingkan dengan yang ada di sini. Tadi kan saya udah kasih tahu kamu ini gitu kan ya, ini. Nah, kita lihat apa bedanya. Aduh, salah klik, sorry. Ya nih. Bentar, saya mau geser ke kanan dikit. Nah, nih supaya kita bisa bandingkan. Nah, ini time nih faktor A kan, nih 11,25 nih sum of square-nya. Presentasi mode 11,25. Interaksinya 31,25 gitu ya. Residual itu nama lain dari within, nama lain dari error ya. Ini residualnya 48 yang di sini.
Ya, sayang di sini dia tidak menuliskan between dan within ya. Nggak tahu saya yang ada yang saya tidak klik atau apa, tapi rasanya sudah saya klik. Tapi biasanya kalau di SPSS keluar, tapi ya sudah, saya cuma menunjukkan ini apa gitu supaya kalian paham. Ini DF ya, ini DF-nya residual nih, sama nih dengan yang di sini. Kemudian ini mean square itu berarti varians, ini F-nya ya, ini F-nya. Kemudian ini nilai P value. P value ini untuk melihat dia signifikan atau tidak. Jadi gini, setiap kita melihat output berarti ada dua cara. Ada dua cara kita tahu dia signifikan atau tidak. Sebentar, saya mau ngecek sesuatu. Oke ya. Sebelum kita ngecek output, kita tahu dia signifikan atau tidak dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan F ratio ini 3,75 ya, dengan menggunakan F ratio. Dari F ratio ini bisa kita bandingkan dengan F kritik ya, yang kita lihat di tabel itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan melihat P value. P value. Saya nggak tahu kursor saya kerekam apa enggak di sini nih dengan saya buka dua layar gini ya. Tapi ini yang saya lagi menunjuk output just ya, output just di paling kanan ini ada P value 0,071. Lebih dari 5%, berarti dia signifikan untuk alpha level 5%. Faktor yang kedua juga dia signifikan. Untuk interaksi ya 0,005. 0,005. Ini 0,005 itu kenapa tidak terjadi? Sebentar ya. Oh, sorry, saya yang terbalik. Maaf. Saya terbalik. Sorry, saya ralat ya, nggak usah saya hapus ya videonya. Jadi lebih besar dari 5%, berarti dia tidak signifikan. Ya, jadi tidak signifikan untuk faktor pertama, faktor waktu, tidak signifikan untuk presentasi, tetapi dia signifikan untuk interaksi. Maaf ya, saya ralat ya di sini ya. Jadi dia signifikan untuk interaksi. Kemudian yang di kanan ini ada nilai dari eta square atau effect size. Tadi di presentasi waktu tadi saya sudah tunjukkan, sebentar ya saya membandingkan. Nah ini dia. Sorry saya nggak bisa apa namanya. Nggak tahu saya ini kekecilan kali ya. Tapi memang harus saya kecilkan lagi nih untuk kalau sebentar saya bisa tarik gini sih. Oke nih. Ini ingat ya, ini tadi faktor A yang 0,19, ini di sini nih dia tunjukin juga nih 0,19 ya untuk faktor A, faktor B juga 0,19. Dan untuk apa namanya? Interaksi 0,394 effect size-nya. Jadi sekali lagi yang kita klik adalah apa tadi parsial ya. Jadi eta square ini effect size-nya kita tidak hitung terhadap total, tapi sebagian. Gitu. Kemudian, aduh tersklik lagi. Agak repot ya, saya membuka dua layar supaya kalian paham. Supaya bisa dibandingkan maksud saya. Jadi tapi agak menyusahkan, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian ini ada data deskriptif. Kayaknya tadi saya udah tampilkan juga di data deskriptif. Bentar ya, saya lihatkan ya. Oh di ini ya, di reporting kayaknya tadi. Nah ini data deskriptif. Agak menyusahkan memang ini. Ya inilah warna-warninya kuliah online-nya. Min-nya 9, standar deviasi 1,58 untuk kondisi yang pertama. N-nya 5. Ini nih data deskriptifnya ada di sini. Ya. Kemudian ini bisa lihat nih time 1 ya berarti type, faktor A level 1. Time 1 presentasi 2 berarti ini dia nih. Ya, yang ini yang computer screen, self regulated computer screen ya. Rata-ratanya 5, standar deviasi 1,732. Ya, saya kira kalian paham lah kalau bisa, artinya cara ngerunningnya udah tahu
ya. Cara ngebacanya seperti itu tadi, ya. Saya mau menunjukkan bahwa hasilnya sama dengan yang saya tayangkan di presentasi. Karena di presentasi saya sudah nggak buat lagi satu-satu, ya. Nanti bisa 100 slide kalau saya buat, bisa habis waktu 3 jam untuk menjelaskannya. Saya asumsinya kalian paham minggu lalu, berarti paham juga cara ngitung ini. Lalu kemudian ini plot ini kan untuk menggambarkan terjadi interaksi atau tidak, ya ini udah terlihat dari sini. Lalu di sini ada Levene test ya. Nah, Levene test ini yang kalau dia lebih besar dari 5% berarti variansnya homogen. Ya, ini udah pernah kita jelaskan juga. Jadi inilah tentang output yang ada di JASP ya. Sekali ini ya hari ini saya runningkan yang JASP-nya. Kalau di sini di slide saya yang tadi saya bilang kalian boleh capture itu, ini memang versinya masih SPSS, tapi pada prinsipnya sama dengan ini. Ya makanya saya tidak hapus ini, kalian boleh lihat lah, sayang juga sih dihapus itu. Ya jadi pada prinsipnya sama antara JASP dengan SPSS itu. Ya, saya kira cukup ya materinya sampai di sini saya sudah jelaskan semuanya. Selanjutnya masalah hitung-hitungan, masalah teknis ya saya serahkanlah pada kalian. Nanti silahkan belajar lagi di responsi. Ya, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan.